Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Bagi berdiri dengan kasih Kristus, kami mengundang Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Daryati Pariaji, untuk memberkati setiap kami dengan benar firman Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami sembah muliakan Allah kami yang ajaib, yang bisa membuktikan kehadiran-Mu Tuhan. Maka kami muliakan Engkau berjanji 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Engkau hadir artinya untuk memberkati mereka. Setiap ibadah Engkau berkati hadiri mereka untuk bebaskan mereka dari maut, bebaskan mereka untuk virus corona, bahkan bebas resesi. Diberkati setiap keluarga, setiap nama akan mereka selamatkan dan asalnya online ke setiap keluarga yang perhatikan ayat ini Tuhan, firman ini agar mereka Engkau meteraikan sebagai warga surga yang betul-betul mereka rindu kepadamu. Engkau jumpai sebagaimana Engkau jumpai keluarga kami, karena Engkau betul Allah yang ajaib, yang bernama-Mu, yang betul alamat tinggi, yang punya surga. Engkau datang berkati mereka. Maka berkati Tuhan setiap rumah tangga yang ikuti acara ini, agar mereka bebas dari maut, agar mereka rumah tangga mereka dijaga pasukan mereka, agar mereka tidak payah, tidak celaka. Setiap orang yang sakit kesembuhkan, terutama kami telah virus corona. Tidak ada seorang pun kena virus corona. Ikuti acara ini, mereka bebas dari segala penyakit. Penderitaan kami tolak maut, kami tolak penderitaan, kami tolak kekurangan, kami tolak resesi bumi. Mereka semua diberkati dan mereka selalu dijaga malaikat. Mereka akan jadi warga surga, dan kami dua, mereka sepanjang masa sebagai warga surga akan diam di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, hari ini saya khotbah perintah Tuhan untuk membuktikan bahwa segala ilmu manusia, yaitu tugas kita untuk membuktikan bahwa firman Allah kuasanya lebih dari ilmu manusia. Maka sekali lagi membuktikan bahwa firman Tuhan itu kuasanya lebih dari ilmu manusia. Artinya apa? Misalkan segampang saja, dulu zaman dulu tidak ada yang bangkit bayi mati. Tapi ilmu manusia walaupun orang mati, selesaikan operasi atau anaknya, milik anaknya itu ibunya dioperasi. Maka itulah kalau sampai kepada Anda, saya punya tugas, Anda juga bisa penuh kuasa kalau Anda setia dengan firman-Nya dan akan memberkati keluargamu. Maka ayat pembuka kita baca, yaitu ilmu manusia dikalahkan sama firman Tuhan di dalam Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman, sebab orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan ilmu manusia bertambah-tambah. Misalkan zaman Yesus hadir di dunia yaitu zaman itu belum pernah misalkan bayi di kandungan cacat atau sempurna. Zaman itu belum bisa bangkitkan bayi yang tidak ada di Alkitab. Yang zaman itu bayi mati kandungan bisa dibangkitkan. Tapi pengalaman saya banyak kali 25 kali ada ketemu ibu yang menangis, bayi yang mati tidak terhitung. 1-2 kali saya punya iman karena Tuhan menentangkan buktikan
firman Allah lebih dari ilmu manusia. So. Maka saya beri contoh gampangnya. So, misalkan saya pertama kali bangkit pada Ibu Susan. So. Ketika itu dia jodoh pertama kali. Saya sudah selesai khotbah, selesai talkol bahkan. Seorang ibu lari-lari mengejar saya, berlutut, Pak, anak saya udah mati, harus dikeluarkan. Di kandung saya tinggal satu minyak. Maka saya simpan minyaknya, kami serahkan kandungan dalam nama Bapa, Putra, Roh, dalam Yesus bayi ini selamat, besok lah selamat. So. Sampai sekarang anak yang udah umur 16 tahun. So. Tetap sehat semua, selamat. Aduh. Ibu Leda so, itu menangis juga di Nias. Bayinya tinggal 9 ons, kecil sekali. Dia nangis, bayinya kecil, akan dikeluarkan, nggak ada harapan hidup. Saya ikut nangis kadang-kadang kalau orang menderita saya bisa ikut menangis. So. Saya ikut nangis. Saya doa Tuhan berkati ibu ini, semua bayinya selamat. Saya beri perjamuan ini darah kebangkitan kehidupan. Saya pakai perjamuan, dia nangis, saya ikut nangis. Artinya pasti sembuh. Saya punya iman juga dua orang ikut nangis, saya punya iman itu bisa sembuh. Saya kasih satu perjamuan kudus, inilah darah kebangkitan. Dan ibu, anakmu besok lahir selamat. Pegang, yaitu perjamuan ini. Ini darah kebangkitan kehidupan. So. Sehari kemudian ke dokter kaget, beratnya menjadi hampir 3 kilo, beratnya hampir 3 kilo. Jadi dari tidak ada sekilo, hanya prematur, lahir yang selamat. Dia bersaksi di Nias sudah, di stasiun Mas juga sudah. Jadi kita punya tugas, berkat pendeta imani. Mulutmu ada kuasa imani, jaga mulutmu, jangan dosa, jangan nipu, jangan dusta, jangan zina dan sebagainya. Ada kuasa. Kalau Anda punya iman, ada kuasa. Hidup yang suci. Karena kalau orang nggak dusta, nggak ada kuasanya. Anda mujizatnya. Maka betapa indahnya kalau Anda berjanji hidup yang suci, hidup yang baik. So, maka dimengerti ucapan Tuhan, beri aku kuasa, beri mujizat sesuai firman-Mu. Percaya kepadamu, yaitu ada kuasa. Saya punya iman itu. Kenapa? Saya merasa apa? Minta ke surga aja dikasih. Lebihnya bukan penyakit. So. Maka kita baca di sini ayat, yaitu di Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 11-12. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengajar sangat indah. So. Ya, maksudnya yang sifatnya mujizat, kuasa dan sebagainya. Karena perintah Tuhan, so, saat dipinta di langit, so. Waktu belum baca kitab, so. Di langit apa? Pasti aku kami kuasa. Kamu tidak mengenal aku. Aku Allahmu yang beri kuasa. Kamu tidak mengenal aku, so. Jadi saat ditulis pertama kali di langit, belum baca kitab. Dikatakan, yaitu di Yesaya 45, kamu aku beri kuasa, walaupun kamu tidak kenal aku. Adanya, so. Tidak kenal aku. Jadi kalau orang ada kuasa, percaya Tuhan Yesus, diberi kemuliaan, muliakan bangga orang mati. Kalau saya pernah sampai orang mati. Yang kedua Tuhan apa? Kepada orang yang lahir buta sejak kecil, kamu basuh matamu di kolam sulam. Maka dia pergi ke kolam sulam, basuh, diulasi
tanah Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Maka dia melihat kemuliaan Allah, bisa sembuh. Dan dia percaya Tuhan Yesus berkata, kalau orang itu dia datang dari Allah, tidak bisa membuka orang buta. Jadi kalau orang buta itu ciri kedua Alkitab yang ngomong, yaitu apa? Bisa membuka orang buta sejak lahir. Maka Anda harus imani ada Yesus, ada kuasa yang tiada di muka bumi. Maka Alkitab dicontoh, contoh apa? Contoh bagaimana Tuhan Yesus yaitu membuka mata orang buta, atau memberi contoh membuka orang yang berdarah 12 tahun. Maka saya beri contoh-contoh mujizat yang Tuhan lakukan, yang dikatakan orang yang jadi seimanmu, yaitu kita baca di dalam Markus 5 25-34. Markus 5 ayat 25-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Jadi iman nyangkut mujizat, bahkan nyangkut keselamatan Anda. Sekali lagi, iman nyangkut mujizat, nyangkut keselamatan Anda. Maka ayatnya gambar apa? Menggambarkan orang yang 12 tahun sakit berdarah. Betapa ngerikan 12 tahun sakit berdarah. Zaman itu nggak ada orang bisa menyembuhkan. Dia berbagai tabib habis kekayaannya nggak sembuh juga. Tapi dia dengar Yesus ada kuasa. Maka dia mengatakan cuma asal kau jamah jubah saja. Dia punya iman sembuh. Jadi coba pegang jubahnya akan sembuh. Maka itulah kalau Anda perlu punya iman yang kuat. Iman yang kuat itu canggih. Saya yang punya iman dia kuasa. Misalnya ada orang yang punya pabrik minyak ya, seperti Pertamina, panjangnya 130 meter lebih udah dikalahkan. Saya punya iman dengan botol minyak yang gede. Saya punya iman, ada kuasa. Anda gambarkan 133 km panjangnya. Bagaimana berkatanya? Saya cuma bilang, saya kasih satu botol minyak ini karena ratusan kilometer, kamu campur dengan minyak. Dicampur dengan minyak 1 galon 2 galon campur. Ini saya doakan inilah miarban, muliakanlah, muliakan manusia yang kuasa musir setan, kuasa berkati kita, kuasa agar kita menjadi segambar punya kuasa mujizat besar. Jadi kalau barang di rumah Anda
Cipratan minyak, nggak ada setan masuk. Nggak ada keturunan masuk rumahmu kalau tidak imani. Nah, banyak kali saya imani, bahkan saya tambahkan, kalau kalah, saya datang bayar tiket sendiri, hotel sendiri. Pokoknya Anda menang. Saya punya iman. Kan jarang punya iman. Ratusan kilometer, cuma satu botol lewatnya. Kan luar biasa. Yang diberi kuasa biar Rasul zaman dulu cuma para nabi. Zaman sekarang diberi kuasa iman gede itu yaitu para yang martir. Melayani tidak cari uang. Nah ini dengan korban nyawa dan harta. Jadi kalau Anda ingin hujat bahwa orang mati, usir setan, kuasa besar, selamat, maka punya iman. Anda seorang martir yang beri kuasa besar. Zaman itu Tuhan pernah berkata saya, aku jangan diparasi, aku mencari seorang martir untuk kembali kuasa, kembali kuasa minyak dan anggur. Zaman ini kalau Anda percaya juga bisa terjadi. Jadi mari rekan berita, Anda berjuang untuk jadi warga surga. Anda berjuang ada mujizat, karena kalau kita punya iman itu harus ada betul-betul percaya. Saya yang punya iman gede, saya punya iman gede. Walaupun dulu tidak tahu nama Yesus, tapi saya punya iman gede. Belum nama Yesus, saya punya iman ke surga. Saya punya iman ke surga. Walaupun saya belum tahu nama Yesus, saya punya iman ke surga. Ketemu Allah yang punya surga. Lagi, Anda harus punya iman. Yesus Kristus nebus dosamu, nyelamatin kamu. Maka saya tambahkan satu lagi yang punya iman gede, yaitu ke surga. Di Matius 8:13. Ini ada yang nyangkut keselamatan. Anda punya iman gede, keselamatan di surga. Matius 8 ayat 8-13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Saya pernah membaca kisah ayat ini. Saya lupa namanya, kayak penulis gitu. Dia seorang perwira, punya pembantu, dia karena cinta orang kecil. Lumpuh mau mati, dia cari Yesus. Digambarkan puluhan kilometer, dia cari Yesus untuk supaya pelayannya sembuh. Perwira Romawi ini cari Yesus. Tuhan mengatakan apa? Aku datang ke rumahmu. Maka perwira ini jawab, aku tidak layak terima Yesus di rumah. Tidak layak. Tuhan akan ke rumahnya, menyenangkan rumahnya untuk seorang pembantu pegawai. Tapi Tuhan menghargai. Nah, dia nggak mau datangi. Menghargai imannya gede sekali. Pembantu yang mau mati, dia cuma datang Yesus minta Tuhan ngomong satu kata sahabu, kan luar biasa.
Mana ada orang so berani mengatakan, Yesus ngomong satu kata saja, hambaku sembuh. So. Jadi betapa Tuhan sangat menghargai iman kita. Iman itu tergantung. So. Terus terang, saya dibeli Tuhan, iman saya gede. So. Mungkin jarang seperti saya, iman gede. Anda bayangkan saya punya iman, saya ke surga. Umur 50 tinggal di gunung, saya ke surga. Umur 40 saya sudah jadi di Yerusalem. Saya buktikan, saya ingin buktikan bahwa saya cari Tuhan, saya sudah berhasil. Sudah cukup orang kecukupan, orang cukup kaya. So. Maka saya punya program, umur 40-50 sudah jadi chairman, dan chairman perusahaan besar, chairman bank. Kemudian punya perusahaan besar, berhasil. Betul itu. Saya saya dituntut Tuhan jadi gembala. So. Karena saya punya iman akan ke surga umur 6 tahun. Saya pun waktu ke Amerika, so, saya bahasa Inggrisnya sedangkan apa? Saya SMP itu 1 kuartal kelas 1, langsung pindah kelas 3 karena saya pinter. Pindah kelas 3. Karena maka bahasa bisa kurang. Tapi saya punya iman. Saingan saya banyak bahasa Inggris. Saya semua dua Tuhan. Hamba janji hidup baik di Amerika. Hamba tidak berdosa. Izin saya kawin. Jadi cuma janji hidup baik itu juga bukan teori. Saya sakit paru-paru di cacat, nggak bisa ke Amerika. Paru-paru saya kena TBC, tapi ya saya akhirnya berhasil ke Amerika, beasiswa, makan tidur, tinggal di apartemen. Jadi perlu Anda ketahui, Anda punya iman gede, tergantung imanmu. Makanya lagi, keselamatan tergantung iman. Tuhan mengatakan, kehidupan ke surga, untuk Anda pesta di surga, tergantung imanmu. Makanya baca, kehendak Tuhan itu imannya bagaimana tuh? Yaitu di Yakobus 2:17. Ini kehendak Tuhan. Agar Anda dikabulkan doamu. Agar Anda masuk 2001 betul-betul Anda berhasil. Programmu, usahamu yang dipegang berhasil. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Misalkan tuduh bisa, Anda punya iman ke surga. Tapi kalau hidupnya nggak baik bagaimana? Karena Tuhan ingin apa? Yang surga harus suci berpikir. Suci berkata, berbuat suci. Hanya apa? Berbaik orang suci hatinya. Agar melihatlah. Jadi saya punya otoritas menegur Anda untuk tobat dari mulut Yesus. Bukan saya, sekali bukan saya. Maka Anda harus punya iman. Imanmu gede, tapi sertai perbuatan yang baik. Kalau imanmu gede, diberi kuasa hujan. Mereka Anda punya iman, punya kuasa. Bagaimana Anda kalau nggak hidup baik? Karena yang diperhatikan Tuhan cuma orang hidup baik. Karena orang baik, berbaiklah ketemu Tuhan. Atau hidup yang suci. Maka rekan pendeta, sangat Anda percaya hidup baik agar Anda dan saya di surga. Kalau Anda nggak hidup baik, nggak bisa ke surga. Tuhan ngajar saya berbaik langsung hatinya. Dan melihatlah. Jadi iman itu serta perbuatan yang sesuai firman Allah. Jadi sekali lagi menegaskan itu apa? Menegaskan itu supaya Anda hidup baik. Suci berpikir berkata benar. Mesti biasa apa? Membersihkan semua yang kudus. Artinya kita kudus dulu. Setelah kudus, Anda dari misionaris artinya bisa nginjil. Kemudian Anda siap surga. Orang hidup baik suci kemudian bisa nginjil.
bisa, kalau nggak hidup baik nggak bisa kuasa ngejar. Yang ketiga baru siap surga, itu misi depression. Dan saya bersyukur banyak rekan kita bisa melakukan mengupas ayat ini. Orang tidak pernah sadar bahwa kuasa yang ada kuasa besar. Sadar dari Tuhan, menyanggur itu kuasanya tiada terakhir. Zaman dulu kita ini, zaman Adam diciptakan mulia. Segala Adam dosa, Hawa dosa, diusir sama orang dosa. Anda bayangkan, di Taman Eden saja nggak bisa Anda gambarkan. Orang dosa di Taman Eden saja nggak bisa ada renungan. Maka kita kejar bukan saja Taman Eden, yaitu dimasuki. Dimasuki yaitu apa? Anda harus ada menyanggur. Maka saya ini orang yang, kenapa saya punya tugas sebagai kemasuki? Karena apa? Karena saya pernah diajak Tuhan ke neraka. Tuhan ngetes iman saya. Apa saya kasih sama? Apa saya ngasih orang berita? Apa saya ngasih orang messenger? Saya lolos ujian Tuhan. Saya perlu kaki Tuhan, hamba tidak mau ke surga Tuhan. Hamba ke neraka. Gantikan neraka. Di neraka Tuhan langsung menuju Yesus pada saat cium kaki Tuhan, nangis, tolong selamatkan mereka. Berarti mereka nggak bisa selamat sudah masuk alam roh. Kalau masuk alam roh, nggak bisa Yesus terlambat. Maka Anda jangan buat pegang saja. Yesus ada dua. Perlu Tuhan, apa betul engkau yang punya surga? Lihatkan, kalau Anda janji baik, pasti ketemu Tuhan. Yang kedua, mari kita bertobat. Kerajaan surga ada dekat. Maka sebagai penutup, ayat yang mengatakan kita harus ada menyanggur, yaitu di Pengkhotbah 7, 9, 7, 8. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 8. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Demikian firman Tuhan. Jadi ditugaskan harus ada, Anda boleh, Anda nyembah Yesus, Anda menyanggur, nggak resesi, nggak miskin, nggak bangkrut, nggak dikalahkan setan. Setan takut pada menyanggur. Juga ada minyak di kepalamu. Anda satu tes minyak, setan takut pada Anda. Itu api. Saya bukan cerita bohong. Kalau saya dusta nggak boleh diimbar. Siapa pun dusta, dosa terkait pendeta Deus, jangan dusta. Kalau Anda dusta akan dilempar oleh Tuhan. Nggak dusta. Maka kenapa? Karena saya seorang pesan Yesus ada mujizat. Suatu hari saya punya berkat apa? Saya seorang martir punya roh Yohanes. Karena saya roh Yohanes itu apa? Hadiahnya apa? Digandeng ke surga, dilihatkan Anda semua di ruang masuci. Anda diberkati. Ruang masuk kenapa? Karena saya siap masuk orang mana. Saya pendeta. Ruang masuk kalau dusta, saya dilempar ke neraka kalau dusta. Saya ngomong yang benar. Suatu hari juga dukun yang kedua diajak teman saya lagi yang lain. Dia juga marah. Jangan ajak dia, jangan ajak dia. Dia ada kuasa. Bilang. Jadi kalau Anda hidup baik seperti Anda ada kuasa. Setan takut, dukun tahu. Ketemu aja nggak tahu. Tidak berani sama dukun kita. Harus punya iman. Banyak kesaksian orang sering dia berjamuan kudus, dukunnya bisa tahu. Dia suka minum darah. Ada dukunnya berkata, ada bersaksi sama saya. Dia suka minum darah. Dia takut karena sering berjamuan kudus. Jadi mari itu. Di zaman akhir, kita tidak tahu kapan maut. Kita tidak tahu kapan kiamat. Tapi yang penting zaman ini, saya sering mendengarkan yaitu apa berita luar negeri zaman sekarang yaitu virus itu 70 kali lipat
lebih ganas yang lalu. Maka kalau Anda tahu panas, pakai kemana pakai mie anggur, Anda punya jangan nyoba-nyoba, tapi Anda banyak yang besar sih, ada mie anggur, Anda terusakan ada mie anggur, zaman akhir dikatakan apa? Yaitu ada maut mengalahkan semua dunia. Ada mie anggur, Anda tidak dikalahkan setan. Demikian juga ada virus yang mengalahkan dunia. Binatang buas, maksudnya virus corona. Anda pegang tubuh darah Yesus, maka Anda tidak kalah virus corona. Saya buktikan banyak yang bersaksi, keluarga nyembah patung saja minta dari pejaman, yaitu akhirnya satu keluarga disembuhkan ikut acara sabu ini, atau orang yang satu keluarganya membatung yang pegawainya orang TPS dia korban diambil minyak anggur dari satu keluarga sembuh saya desa, mari kita berjuang juga. Ingat, perjuangan kita pintunya sempit, tapi kalau Anda ada Yesus, ada minyak urapan, ada anggur, Tuhan mengatakan bahwa Anda sudah ada minyak untuk apa? Untuk memandang kemuliaan Allah. Maka kita berjuang. Zaman kesesakan, zaman bahaya, harus ketemu saja. Bahkan orang Yesus kan nggak berani ketemu orang. Nah, saya dengar berita di berita-berita, orang tidak boleh ketemu orang, nggak boleh salaman, orang makan saja kena. Karena waktu makan itu buka mulut Saya makan, jadi bersama ibu sepakat kalau makan restoran, padahal kita ini makan restoran. Bagaimana kalau buka mulut makan bisa kembali lebih. Bahkan zaman ratusan meter bisa kena ratusan meter. Begitu ganas. Tapi Anda hanya puji Yesus. Yesus Tuhanku yang beri kami kuasa mujizat. Bebaskan aku dari maut. Bebaskan aku dari bersalah, bebas aku dari kemiskinan, bebas aku dari segumi. Maka Anda dibebaskan. Anda diberkati Tuhan, bebas dari bersalah, diberkati Tuhan, bebas dari kemiskinan, bebas dari maut. Anda semua diberkati, doa sah, Anda warga surga bersama sah, doa sah Anda nanti pesta di surga. Amin. Saya serahkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini Gembala Sidang kita menekankan pentingnya iman. Maka siapapun saudara hari ini, saudara harus hidup di dalam iman. Katakan amin. Karena hanya imanlah yang mengalahkan dunia. Karena hanya dengan imanlah kita akan hidup dalam kemenangan. Katakan amin saudara. Tadi Pak Pariaji berulang-ulang kali menekankan tentang pentingnya beriman. Maka kita bersyukur juga bulan ini, saat ini kita sudah ada di bulan Natal. Bulan di mana Yesus Kristus lahir ke dunia. Yesus bukan hanya menyelamatkan saudara. Saudara harus punya iman. Yesus juga datang untuk memulihkan keadaan saudara. Katakan amin. Yesus juga datang untuk memulihkan rumah tangga saudara. Yesus datang juga untuk memulihkan ekonomi saudara. Yesus datang untuk menyembuhkan penyakit saudara. Yesus datang untuk memberikan jawaban atas setiap masalah kita semua. Yesus datang untuk memberi jalan keluar atas setiap pergumulan kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini saya akan menambahkan tentang iman. Iman Yusuf dan Maria. Sebelumnya kita baca satu ayat di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan apa? Dunia. Sama-sama bersama saya katakan, aku lahir dari Allah. Aku akan mengalahkan dunia. Amin. Dengan apa kita mengalahkan dunia? Lanjut. Dan, masih tetap tadi. Dan inilah kemenangan yang apa? Mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Sama-sama bersama saya katakan, imanku akan mengalahkan setiap tantangan, setiap pergumulan,
yang aku hadapi. Dengan imanku, aku keluar sebagai pemenang-pemenang Kristus. Haleluya, yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku, kekayaan kita tidak bisa mengalahkan dunia. Apa yang kita miliki tidak bisa mengalahkan situasi ini. Saudara lihat, dunia hari ini di mana-mana banyak bencana. Gunung meletus, lava turun, saudara. Cuaca iklim yang begitu berubah, begitu drastis. Di mana-mana saudara, laut mulai, permukaan airnya mulai naik. Tidak menutup kemungkinan ada pulau-pulau, ada wilayah-wilayah, daerah-daerah akan tenggelam. Dan situasi ini tidak akan semakin baik. Situasi ini akan semakin buruk. Upaya manusia terbatas. Tapi siapapun saudara yang beriman, hidup di dalam iman, apapun kesulitan, apapun masa-masa sulit yang kita hadapi, kita pasti menang. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Dan kita pasti mengalami mujizat. Katakan amin. Nah saudara, saya sedikit menambahkan yaitu tentang tadi Pak Pareji tentang iman. Maka tema kita hari ini iman Yusuf dan Maria. Maka kita sedang ada di bulan Natal, bulan Desember, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan sukacita, kasih Kristus. Maka di momen Natal ini kita diingatkan untuk tetap beriman, untuk terus beriman. Karena hanya dengan iman kita akan tetap kuat. Katakan amin. Kita buka ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang pertama 18 sampai 25. Saya akan baca ayat 18 sampai 20, nanti 21 sampai 25 kita baca bersama. Kelahiran Yesus Kristus ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21 sampai 25, sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus, karena dialah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Apa firmannya? 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia apa? Yesus. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Sekali lagi tema kita iman Yusuf dan Maria. Jadi saudara, salah satu penentu, salah satu faktor kita mengalami keselamatan adalah karena iman. Katakan amin. Sama-sama bersama saya, imanku faktor penentu aku menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab kita selamat bukan karena usaha kita, tapi karena apa? Anugerah Tuhan. Hari ini Yesus datang memberikan anugerah keselamatan. Saudara yang percaya Yesus, firman-Nya berkata apa? Tidak binasa, tapi melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Itu sebabnya hari ini siapapun saudara, apapun keadaanmu, apapun situasi yang saudara hadapi, teruslah beriman, berjalanlah dengan iman. Bukan hanya keselamatan yang saudara alami, tapi hidup yang penuh keajaiban Tuhan menyertai setiap langkah hidup saudara. Katakan amin. Termasuk saudara harus beriman di balik minyak urapan dan sakramen perjamuan kudus.
Jadi setiap minggu kalau saudara terima sarana ini, bukan hanya mengangkat, bukan hanya minum, bukan hanya mengolesi, tapi saudara harus juga mengimaninya. Katakan amin. Ada seorang bapak saudara petugas aparat, lalu dia dipercayakan sebuah kasus pembunuhan. Ada orang ditembak gitu saudara. Ditembak, lalu bapak ini diberi tugas untuk mencari tahu siapa pembunuhnya gitu saudara. Maka bapak ini rajin beribadah di gereja Tiberias. Waktu itu masih ada di Darmala saudara. Maka dia tekun rajin beribadah. Lalu dia ingat minyak urapan dari Pak Pariaji. Waktu dia datang ke TKP tempat kejadian perkara, bapak ini punya iman bahwa dia bisa menyelesaikan kasus ini. Dia bisa tahu siapa yang bunuh. Sudah ramai saudara, tapi gak tahu pembunuhnya siapa. Lalu bapak ini datang ke TKP, dia urapi saudara. Dia ciprati TKP tempat kejadian perkara di mana seorang itu di mobil ditembak gitu saudara. Maka dia urapi TKP itu saudara. Setelah diurapi, beberapa waktu kemudian mulailah timbul titik cerah. Mulai tanda-tanda siapa pembunuhnya mulai ketahuan saudara, mulai jelas. Dan akibatnya apa saudara? Karena kuasa minyak urapan, seorang bapak petugas aparat ini saudara, akhirnya mendapat petunjuk. Dan akhirnya yang membunuh ini saudara bisa terbuka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka hari ini siapapun saudara, imani di balik kuasa minyak urapan, ada mujizat, katakan amin. Termasuk kita nggak tahu kapan suatu hari kita dipanggil Tuhan. Maka Pak Pariaji selalu mengajar ibu-ibu, oma-oma, bapak-bapak yang sudah lanjut, udah ya mungkin sudah usianya sudah lanjut sepuh, saudara jangan lupa olesi minyak. Termasuk saudara boleh pesan kepada anak-anak mantu, kalau saya dipanggil Tuhan, supaya jasad saya diurapi minyak. Kenapa saudara? Karena penting. Jasad itu saudara kalau tidak diurapi minyak bisa dipakai setan. Iblis bisa menjarahnya. Termasuk tutup peti diurapi minyak. Lubang-lubangnya saudara waktu mau turun peti diurapi minyak. Nanti hari Rabu Pak Pariaji akan KKR kesembuhan ilahi. Dan Pak Pariaji akan membahas itu tentang pentingnya. Yaitu jasad atau orang yang sudah meninggal dipanggil Tuhan dikasih minyak. Kenapa saudara? Karena supaya dimuliakan, supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Katakan amin. Supaya tidak dijarah setan. Nanti Pak Pariaji akan sampaikan ayatnya. Kenapa saudara? Karena jasad itu saudara bukan hanya tinggal jasad. Kita sering berpikir kalau orang sudah meninggal ya sudah tidak ada artinya. Sudah hanya jasad saja. Tidak. Saudara harus urapi. Supaya apa? Supaya mulia. Termasuk sebagai harta terpendam saudara. Supaya tidak dirusakkan. Suatu hari kelak dibangkitkan pada akhir zaman. Katakan amin. Itu sebabnya banyak orang saudara lupa diurapi minyak. Bahkan liangnya, lubangnya lupa. Maka keluarganya bertengkar. Anak-anaknya bertengkar. Kenapa? Karena roh jahat bisa jarah. Hari ini doa saya. Saudara yang diurapi minyak. Saudara dimuliakan. Saudara menang atas setan-setan. Suatu hari saudara dibangkitkan pada akhir zaman. Katakan amin. Saya pun beberapa waktu yang lalu saudara melayani ada satu keluarga. Jadi termasuk keluarga orang yang besar gitu saudara. Maka mamahnya seorang oma 95 tahun. Saudara bayangin 95 tahun. Bukan 59, 95 tahun. Saya datang saudara. Oma ini sering ibadah dulu di Plaza Sentral sama Pak Pariaji. Maka karena Pak Pariaji nggak bisa datang lagi karena corona ini saudara, maka saya datang untuk melayaninya. Maka ibu ini 95 tahun. Saya pikir ibu ini sudah lupa, udah pikun, udah matanya nggak bisa, maksudnya rabun gitu saudara. Saya datang saudara, oma ini saudara, ya memang pakai kursi roda karena 95 udah nggak kuat lagi berdiri. Gitu. Memang masih pakai kursi roda. Tapi matanya masih jelas, telinganya mendengar masih jelas. Dan saya terkejut saudara, wajah oma ini, mohon maaf, awet muda. Seperti ya orang usia 40-50, padahal dia 95. Saya terkejut wajahnya cerah putih. Lalu saya tanya, oma
Oma ingat saya. Oh iya pendeta Elfris katanya. Dan dia bilang, dia bersaksi bahwa dia bisa awet muda, dia tegap. Karena dia percaya perjamuan kudus. Dia diurapi minyak. Maka hari ini saudara diurapi minyak. Terima perjamuan kudus. Saudara sehat. Muka saudara, wajah saudara penuh kemuliaan. Ada malaikat Tuhan menjaga saudara. Di mana melangkah saudara dilindungi. Tidak jatuh, tidak celaka. Katakan amin. Ada seorang jemaat juga saudara jalan-jalan. Saudara yang mungkin liburan. Ya, Kementerian Pariwisata hashtag di Indonesia aja. Ya jadi jangan keluar, di Indonesia aja. Mungkin saudara mau pulang kampung atau jalan-jalan, hati-hati. Jangan lupa bawa minyak urapan. Ada orang saudara liburan, lalu melewati, maksudnya naik kapal di sebuah danau besar di Indonesia. Naik kapal. Danau itu pernah ada tenggelam saudara, orang banyak lalu meninggal. Nah ini satu keluarga nyebrang danau itu, jalan-jalan di danau itu saudara. Tiba-tiba awan gelap saudara. Dan itu saudara tiba-tiba danau itu saudara goyang, maksudnya airnya seperti badai gitu saudara. Kapal yang ditumpangi, kapal yang ya kapal wisata yang ukurannya nggak terlalu besar. Lalu diterpa ombak. Jujur mereka satu keluarga semua ketakutan, termasuk yang sewa kapal ini saudara. Mereka semua cemas, mereka ketakutan. Nah mereka buka, istrinya buka tas, ternyata ada minyak urapan. Karena saking ketakutannya dan beriman, dia lempar itu saudara minyak urapan. Maksudnya dia buka tutupnya, dia ciprati itu saudara, air danau itu. Dia bilang, Tuhan Yesus selamatkan kami. Kami tidak mau tenggelam, kami tidak mau mati, kami tidak mau diterkam maut. Saudara, enggak berapa lama kemudian, setengah jam kemudian, badainya berhenti. Dan mereka sampai ke tempat penyeberangan. Mereka diselamatkan. Hari ini saudara yang terima minyak urapan, bebas dari celaka, bebas dari mara bahaya. Katakan amin. Nah saudara, kembali ke tema kita, iman Yusuf dan Maria. Jadi ayat pembacaan firman tadi, salah satu faktor, yaitu penentu bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia, yaitu karena Yusuf dan Maria juga memiliki iman. Yusuf dan Maria dalam sebuah ensiklopedia disebut saudara seorang martir, termasuk golongan orang-orang martir. Kenapa saya bilang Yusuf dan Maria disebut sebagai orang-orang yang martir? Karena Maria belum bersuami, belum berkeluarga, baru bertunangan dengan Yusuf. Tapi tiba-tiba mengandung, bukan maunya Maria, bukan maunya Yusuf. Karena mereka belum menikah, baru bertunangan. Zaman dulu saudara, straight sekali. Orang nggak boleh tidur sebelum menikah. Nggak boleh mengandung sebelum menikah. Kalau ada seorang wanita mengandung sebelum menikah, itu artinya apa? Orang ini berdosa. Orang ini berzina. Maka hukumannya apa? Mereka harus dilempari batu, dirajam sampai mati. Nah saudara, Maria belum menikah dengan Yusuf, tiba-tiba mengandung karena kehendak Tuhan. Lalu saudara, Yusuf diam-diam ingin menceraikan, ingin berpisah dari Maria. Tapi Tuhan jumpai Yusuf dalam mimpi. Yusuf, bayi yang di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Ia mengandung seorang anak laki-laki. Dan kau harus menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Artinya apa? Itu bukan kehendak manusia. Itu adalah sarana Yesus Kristus agar umat manusia, saudara dan saya diselamatkan. Katakan amin. Saudara, bisa saja Yusuf nggak mau denger-dengeran. Bisa saja Maria menolak itu bayi dalam kandungan. Tapi ya, perhatikan saudara, Yusuf dan Maria dia beriman bahwa apa yang disampaikan firman Tuhan oleh malaikat adalah kebenaran. Itu sebabnya mereka tetap menjalani itu sampai akhirnya bayi Yesus lahir. Itu sebabnya mereka termasuk orang-orang golongan martir. Gereja ini pun dibangun atas, yaitu Papa Reji seorang gembala yang martir, korban. Maka siapapun saudara di gereja Tiberias terima perjamuan minyak urapan dari seorang martir, saudara pasti akan ke ruangan masuci. Saudara akan pesta di sorga. Yang setuju, yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bukan hanya kandungan yang harus mereka mengakibatkan dirajam, tapi yang kedua, waktu mereka pergi dari Yerusalem ke Bethlehem, mereka enggak diterima. Semua hotel, semua penginapan penuh. Lalu mereka rela tidur atau
ya persalinannya di kandang domba. Artinya apa? Kalau bukan karena iman mereka, mereka tidak mau melakukan itu. Yang ketiga, kenapa saya bilang mereka punya iman martir? Karena setelah bayi Yesus lahir, mereka pergi ke Mesir. Kenapa mereka harus pergi ke Mesir? Karena Herodes memberi peraturan, siapapun bayi di bawah usia 2 tahun supaya dibunuh. Karena Herodes takut tahtanya, kerajaannya, rajanya dilengserkan oleh raja yang baru lahir ini, Raja Mesias ini. Maka Yusuf dan Maria pergi ke Mesir dengan bekal yang diberikan oleh orang Majus, emas, kemenyan dan perak. Lalu saudara, ketika Yesus pun sudah besar di Mesir, kembali lagi saudara ke Nazaret, ke Tiberias. Itu pun mereka jalan jauh. Sesungguhnya tanpa iman, mereka tidak akan bisa kuat menjalani semua penderitaan itu. Hari ini siapapun saudara yang terus beriman, saudara pasti kuat, saudara pasti mengalami mujizat Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar 3 hal, yaitu pentingnya iman. Kenapa iman itu penting? Yang pertama, karena iman itu penentu kita mengalami mujizat Tuhan. Sekali lagi kita baca di dalam Markus 5 tadi yang Ibu Gembala sudah sampaikan buat kita semua. Markus 5 tadi ayat 25 sampai 29. Sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita apa? Stop dulu, perhatikan. Seorang wanita 12 tahun. Artinya apa? Menderita sekali, tersiksa sekali, sakit sekali. Lalu dikatakan apa? Sakitnya apa? Pendarahan. Saudara, zaman dulu kalau ada orang sakit pendarahan, mohon maaf, orang itu najis. Gak boleh gaul berinteraksi dengan orang yang sehat. Jadi wanita ini bukan hanya menderita secara fisik, secara mental wanita ini pun menderita. Dia pendarahan. Buat orang zaman itu kalau ada wanita pendarahan, najis. Terus kita baca ayatnya yang ke-26. 2, 3 ya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin apa? Stop, perhatikan. Berulang-ulang kali diobati. Enggak sekali, enggak 2 kali. 12 tahun saudara. Dan semua uangnya, semua yang dimilikinya, bukan hanya uangnya habis, mungkin rumahnya udah dijual. Mungkin emasnya udah dijual, tabungannya semua udah habis dikosongkan. Tapi enggak ada faedahnya, enggak ada kesembuhan. Mungkin hari ini saudara sakit, uangmu sudah saudara keluarkan banyak. Emasmu, hartamu saudara keluarkan banyak. Hari ini ada berita baik. Tuhan ingin memberikan mujizat. Tuhan memberikan keajaiban kepada saudara. Itu sebabnya beriman, katakan amin. Terus ayat 27, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan apa? Menjamah jubahnya, 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan stop. Saudara mulai bayangkan. Misalkan nih, Pak Pariaji. Orang banyak kerumun, Pak. Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira apakah hanya wanita ini yang jamah jubah Tuhan Yesus? Atau ada wanita lain? Pasti ada wanita lain, pasti ada orang lain yang lebih parah. Yang ya mungkin kanker, ya mungkin miom, stroke atau apa macam-macam saudara. Teorinya bukan hanya wanita ini. Tapi saya mau tanya, yang sembuh ada berapa? Yang sembuh ada berapa? Kita baca ayat 28, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Satu orang. Terus 29, sama-sama. 2, 3 ya. Seketika itu juga apa? Berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, seandainya ada yang lain yang sembuh juga, tentunya Alkitab itu berkata, dan 2 orang lain, 2 bapak yang lain, 2 ibu yang lain juga sembuh. Kenapa? Karena sama-sama megang jubah. Tapi faktanya, yang sembuh berapa? Yang sembuh berapa? 1.
Kenapa yang satu ini sembuh? Karena orang ini mencoba jubah Yesus dengan apa? Iman. Sama-sama bersama saya katakan, hari ini aku menyembah Yesus. Aku datang mendekat kepada Yesus. Terima perjamuan, terima minyak urapan dengan iman. Imanku penentu mujizat. Jadilah sesuai imanmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, iman adalah salah satu penentu kita mengalami mujizat. Saudara mulai bayangkan mujizat. Gak apa-apa. Saudara mulai bayangkan saudara sembuh. Saudara mulai bayangkan saudara bebas hutang. Saudara mulai bayangkan pergumulan rumah tanggamu yang bertahun-tahun gak selesai-selesai. Sakitmu yang bertahun-tahun diobati gak sembuh-sembuh. Mulai beriman, mulai bayangkan Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan menjawab doa-doa saya, saudara. Tuhan mengerjakan keajaiban buat saudara dan saya, katakan amin. Jadi penentu saudara mengalami mujizat bukan apa yang saudara miliki, bukan seberapa usaha saudara, tapi adakah iman di dalam dirimu. Waktu nanti Tuhan datang kedua kali, Tuhan tidak lihat apa yang saudara sudah raih. Tuhan tidak lihat apa yang saudara sudah punya. Karena waktu Tuhan datang, Tuhan hanya melihat adakah iman di bumi. Pertanyaannya, kenapa yang Tuhan lihat iman? Karena akhir zaman, orang tidak lagi mengandalkan iman. Orang akan mengandalkan pikirannya, mengandalkan uangnya. Itu sebabnya banyak orang, saudara, malas ke gereja. Ya pendeta, uang saya bisa kok beresin masalah saya. Uang saya bisa kok beresin ya pergumulan saya. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang, doa saya, kita yang punya iman, kita yang datang dengan iman, kita akan mengalami mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa iman itu penting bagi kita semua pagi hari ini? Kita buka sekali lagi, yaitu di dalam Roma 4, 18 sampai 20. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti apa? Stop dulu, saudara perhatikan. Sekalipun gak ada dasar. Dalam hidup ini kita selalu pakai logika kita. Selalu berlogika. Gimana oma opa yang sudah 75, 74 tahun bisa punya anak? Ini cerita tentang seorang opa yang bernama Abraham, 75. Dan Sarah yang berumur 74. Tuhan kasih janji punya apa? Punya anak, bukan punya rumah, bukan punya kambing domba yang banyak. Punya anak. How come? Bagaimana mungkin? Tapi perhatikan, sekalipun tidak ada dasar, kita baca ayatnya yang selanjutnya, 19. 2, 3 ya. Imannya tidak menjadi apa? Lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah apa? Tertutup. Bukannya nggak mungkin, rahimnya udah tertutup. Terus ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak apa? Bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia apa? Diperkuat dalam imannya dan ia, amin. Saudara perhatikan. Abraham makin lama bukan makin lemah. Abraham makin lama bukan makin depresi. Abraham makin lama bukan makin hopeless. Abraham makin lama makin apa? Kuat. Jadi yang kedua, kenapa iman itu penting bagi kita orang percaya? Kenapa iman itu penting dalam menjalani kehidupan kita? Yang kedua, dengan iman, iman menjadikan kita apa? Lebih kuat. Hari ini, kalau saudara mau makin kuat, makin beriman.
Kalau saudara mau semakin diberkati Tuhan, maka semakin beriman. Ada satu jemaat saudara, dia divonis sakit jantung. Lalu dia bilang sama anak-anaknya, jadi udah tua, dia sembuh. Lalu periksa ke dokter, bukannya makin bagus, makin parah. Dan harus dioperasi jantungnya. Kalau nggak salah operasi bypass. Gitu. Harus dioperasi. Tiba-tiba saudara, anaknya bilang harus operasi. Enggak mau dioperasi. Saya pasti sembuh, saya sudah sembuh. Enggak Pak, ini udah dibilang harus dioperasi. Enggak, saya sudah sembuh. Sampai dipaksa-paksa saudara. Karena anaknya bilang ini sudah bahaya. Akhirnya bapak ini mau masuk meja operasi. Nah, sebelum menjelang operasi, dia rajin beribadah dan terima perjamuan kudus, selalu mengimani. Jantungnya sudah sembuh, jantungnya sehat. Jantungnya sembuh, sehat. Bahkan sampai udah nyampe di rumah sakit, kan sebelum dioperasi dicek lagi saudara. Nah, bapak ini sudah sampai di rumah sakit, kan sebelumnya kalau dicek itu biasa sehari, 2 hari, jadi masuk rumah sakit sebelum operasi sehari, 2 hari udah check up semuanya, udah disiapin semuanya, besok operasi. Nah ini udah. Lalu besoknya udah siap masuk meja operasi, udah di meja operasi. Dokter udah pakai baju, orang ini juga udah datang. Lalu dia bilang, dokter, kan orang kalau operasi boleh minta satu permintaan. Ya, apa? Boleh enggak? Apa? Opa kata, apa? 1 kali lagi. Coba cek lagi saya, jantung saya. Saya punya iman, jantung saya sembuh. Kemarin udah diperiksa. 2 hari yang lalu udah diperiksa. Semua itu saudara nggak sekonyong-konyong, nggak ujuk-ujuk langsung operasi. Pasti akan melakukan pemeriksaan dini, darahnya macam-macam. Waktu di meja operasi minta sekali lagi diperiksa. Saya mau bayar deh, periksa aja lagi. Ya udah karena bersikeras saudara dia periksa lagi. Periksa lagi. Dokter ulang-ulang lihatnya saudara. Lihat gambarnya. Ulang-ulang lihat. Apa ini ketukar? Apa ini salah? Ternyata dokter berkata, jantungnya nggak perlu dioperasi. Memang ada masalah, tapi nggak perlu dioperasi, diobati saja. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini saudara terima perjamuan, minyak urapan, punya iman, jantungmu disempurnakan sehat. Katakan amin. Ada seorang ibu di Pluit Village, saudara. Suatu kali ibadah malam jam 7 di Pluit Village. Terus ketemu saya, Pak, jadi udah selesai ibadah, di bawah bilang, Pak, saya mau pasang ring. Duh, kenapa ibu? Iya katanya ada penyumbatan 80 atau 70. Ada berapa? Ada 2. Ya ibu imani ya, ibu terima perjamuan kudus, diurapi minyak. Amin pendeta. Doain aja Pak, supaya proses pasang ringnya lancar. Ibu punya iman gak? Ibu gak dipasang ring. Amin Pak. Bapak gimana bilangnya? Coba ibu second opinion, periksa ke dokter lain. Gitu Pak, iya. Dia udah siapin dananya 90 juta pasang ring. 2 saudara. Saya bilang, coba ibu periksa. Waktu itu belum ada corona. Ke Malaysia. Dia pergi ke Penang. Saudara. Dia pergi ke Penang, ke Malaysia. Sebulan kemudian, datang lagi Pluit Village. Pak, puji Tuhan, saya gak perlu pasang ring. Cuma disuruh minum vitamin jantung. Saya bebas operasi ring. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini saudara yang terima darah Yesus, diurapi minyak, saudara punya iman. Iman menjadikan kita kuat. Iman penentu mujizat. Siapapun saudara, hidup mau makin kuat. Saudara mengalami mujizat. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa iman begitu penting? Kita baca bersama-sama di dalam Lukas 1, 34 sampai 37. Lukas 1, 34, 37. Kembali ke Maria. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Stop saudara, ini cerita. Maria diberitahu malaikat mengandung. Maka Maria bilang, bagaimana itu mungkin? Hari ini saudara mungkin berkata, gimana mungkin utangku lunas?
Bagaimana mungkin istriku mengandung? Sudah divonis dokter, angkat rahim, gak bisa punya keturunan. Bagaimana mungkin usahaku dipulihkan? Hari ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Lalu apa jawab malaikat? Sama-sama kita baca 3537. 2-3 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini saudara, yang kedua, kenapa iman itu penting? Yang kedua, karena dengan iman apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Siapapun saudara hari ini yang sedang menghadapi kemustahilan, sesuatu yang gak mungkin. Gak mungkin suamimu pulang lagi. Gak mungkin rumah tanggamu dipertahankan. Gak mungkin usahamu dipertahankan. Gak mungkin utangmu dilunasi. Hari ini dengan iman, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita semua. Katakan amin. Sebagai penutup, satu ayat kita baca Matius 17 ayatnya yang ke-20. Matius 17 ayat 20. 2, 3, ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang apa? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa kita tanggung. Amin. Maka siapapun saudara hari ini beriman. Karena iman itu penentu kita mengalami mujizat. Karena iman itu membuat kita menjadi lebih kuat. Dan dengan iman apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka sekali lagi saya sampaikan, hari Rabu Pak Pariyaji akan menyampaikan tentang betapa pentingnya orang jasad yang sudah meninggal diurapi minyak. Agar kita tidak diterkam setan. Agar dibangkitkan, dimuliakan. Karena jasad itu saudara bisa iblis perebutkan dan ganggu keluarganya. Maka hari ini siapapun saudara yang terima perjamuan, terima minyak urapan, beriman, mujizat pasti terjadi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Biarlah di akhir zaman ini kami terus hidup di dalam iman. Terus berjuang menghadapi situasi keadaan yang sulit hari-hari ini dengan iman. Karena dengan iman kami mengalami mujizat Tuhan. Dengan iman apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Dengan iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Tolong kami semua Bapa, biarlah kami semua sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan, amin. Tubuhmu dan darah tercurah bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan
Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martin, kami persilakan memimpin setiap kami dalam saat kami perjamuan. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh darahmu, darah Yesus akan menyatu dengan Yesus. Anda masuk surga sebagai warga surga. Barang siapa makan tubuh darahku, Tuhan negaskan, maka akan hidup kekal surga. Sebagaimana Tuhan menyatu darah Bapa, Anda menyatu dengan Yesus. Kalau Anda terima Tuhan, sebiasa satu lagi yang kota Daniel di Wahyu 3 dan verse 22. Wahyu 3 ayat 18 sampai 22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda dan saya ditunggu Tuhan Yesus, pesta surga. Maka Tuhan bilang tegas, yaitu jangan suam-suamku, jangan jatuh bangun dosa. Kenapa kalau Anda jatuh dosa, dibakar seperti api itu? Ada coba harus menang atas cobaan, dibakar seperti api. Saya melalui Tuhan pun dicoba bersama juga, dicoba. Mertua nggak kuat so. Bayangi, istri lumpuh 3,5 tahun. Ya akibat lumpuh, ibu akan bedeng ada yang bergereja. Saya juga lumpuh. Saya juga pernah divonis mati dokter kanker otak lagi so. Kanker otak juga TBC so, bayangkan macam-macam penyakit, bahkan sampai nggak mau baca kitab, saya lumpuh, akhirnya baca kitab sembuh. Jadi Tuhan katakan, Anda untuk bahasa surga dituntut Anda harus melawan cobaan. Anda menang cobaan sampai sekarang. Yang kedua, Anda juga dimurnikan, yaitu Anda harus suci dan kudus. Bahkan Tuhan katakan yang ketiga, beli minyak daripadaku. Untuk apa? Untuk memandang kemuliaan Allah. Jadi minyak disebut berkali-kali Tuhan, ditatalah pun Tuhan katakan beli minyak. Artinya kita enggak. Artinya waktu kita sebelum mati dengan minyak urapan. Maka sadar dari Tuhan, orang dikubur dengan minyak urapan. Agar ada bangkit sang pelayan sebagai Yesus. Artinya apa? Bahwa Anda minyak itu penting, agar Anda awet muda. Gambarkan awet muda, maka Anda dimasuki, Anda pesta surga, tambah awet muda. Mari kita berjuang, tetap awet muda. Mulai tubuh Yesus, Anda akan pesta pensiun surga, akan memandang kebenaran dengan diurapinya. Mari kita masuk Yesus, mari kita berjuang terima tubuh Yesus, agar kita diundang kekal di surga. Kita angkat roti. Mari bersama saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbah, tertikam di atas kayu salib sebagai perjanjian baru. Yang dosaku diampuni. Yesus ikan pilihanku.
perkataanku, ucapanku, kami telah dosa, telah setan berbahaya. Kami telah berzinan, bercabulan, tidak ada orang ketiga di rumah tangga. Kan Tuhan berkata, ada orang ketiga tidak akan disebut, tidak bisa terbang kawan. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat, tidak migren, tidak vertigo. Kami tolak bodoh berubah, diurapi, agar akiku, anak-anak muda kita 160 lebih, pandai cerdas, punya roh suara, roh yang berhasil di dalam karanya dan pendidikannya. Kami dua, tidak sakit kepala migren. Kami dua, mataku sehat, tidak kami tolak kebutaan. Ujung ada kuasa musad, penuh kumpulan, penuh kuasa, jantungku sehat, tidak akan dioperasi. Paru-paru sehat, tidak dioperasi. Kami tolak virus corona, tidak alergi, berkuasa atas segala makanan, obat-obatan. Kami dua, semua kami tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak akan koma. Kami berseru, setelah penyakitku sembuh ini, tidak terkapar di ICU, tidak kanker, tidak tumor, tidak lumpuh, tidak lumpuh, tidak pikun. Segala penyakitku ini sudah sembuh. Kami telah virus corona. Keluarga kami bebas dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti dan surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat cawan ini dalam nama Tuhan Yesus, adalah darah Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan hidupku, agar kami menjadi warga surga, agar kami bangkit hari kiamat, akan terbang kawan, akan masuk surga. Kami dua, keluargaku diberkati, sehat sempurna, tidak miskin bangkrut, punya rumah di surga. Kami diurapi, apa yang kau pegang kerjakan akan berhasil. Kami tolak terkapar di operasi, kami tolak pikun lumpuh, kami tolak kanker tumor. Kami doa keluargaku bebas dari virus corona. Kami tolak virus corona. Kami doa, kami diurapi, jantungku sehat, tidak operasi, paru-paru sehat, tidak operasi, ginjal sehat, tidak dioperasi, sempurna sehat, organ tubuh sehat, peredaran darah sempurna, tidak darah tinggi, tidak ada. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami diurapi, peredaran darah sempurna, darah sehat sempurna, ginjal sehat sempurna. Kami tolak alergi, kita alergi obat-obatan, alergi makanan minuman. Kami berkuasa setelah makan minuman, dan kami disembuhkan. Kami dua, tidak terkapar di operasi, tidak bisa bangun, sembuhkan kami hari ini. Anda sejenak dua masing-masing sebut sakitmu. Kalau Anda minum bersama ini, Anda samping pegang tanganmu yang sebelah kiri, ada Yesus mengurapi bagian sakitmu. Yang ada kisah tumor hilang hari ini, ada dua, hilangkan. Maka Anda pegang bagian sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan merintahkan, mengucapkan bahwa percayalah roti mana, cawan Musa dan roti mana 40 tahun
makan tidur di padang gurun. Yang kedua, roti mana percobakan kudusan ayah kami, suci pikiran kami, berkatan, harapan kami untuk masuk kerajaan surga. Yang ketiga, dengan roti mas setiap hari, kasut baru sepatu Tuhan Yesus khusus menerangkan kepada gereja Yesus. Artinya, kami generasi majikan, karena zaman roti mana, yaitu 40 tahun makan tidur, 40 tahun berjubah dosa baru, yang ketiga sebagai kasus baru. Kami diberi sembuh sehat, tidak tersakit, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami telah bersona, keluargaku, kami tolak tidak kena bersona. Keluargaku sehat sempurna, keluarga sehat, keluargaku termeterai sebagai warga surga. Agar kami punya rumah di surga, keluarga kami sepanjang masa termeterai, tercatat di kerajaan surga. Ya, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Kita angkat minyak ini, Tuhan yang merintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau nulis di langit, pasti kau kuasa menyerahkan, menghancurkan setan, bahkan orang mati, mengusir setan, menyembuhkan segala penyakit. Karena minyak ini punya kuasa. Manusia zaman adalah diciptakan tinggal di taman, karena dosa hilang kemuliaannya, diusir dari badan, demikian jua firman Tuhan katakan, minyak ini mengembalikan kita agar kita mulia segala dalam harapan, dalam benar Bapa. Dosa kami dimulai dengan minyak ini agar kami mulia yang segala. Kami telah kutuk sakit, kami telah kutuk dosa, kami patahkan kuasa dosa tidak bisa menimpa keluarga kami, suami istri, anak-anak, cucu-cucu keluarga kami bebas bersuna dengan minyak hidup rapi. Tuhan hadir tengah kami, merapi kami sebagai warga surga untuk bangkit hari kiamat. Agar kami diberkati bangkit hari kiamat, dibebaskan dari bersuna, bebas dari bangkit miskin, bebas dari segala penyakit, bebas daripada yaitu virus-virus, dari virus, agar kami bebas dari maut. Inilah minyak harapan. Anda ulasan bang sakit, doa. Anda ulasan bang sakit. Anda ulasan sakit, Anda dengan minyak ini. Dekati Tuhan dengan minyak ini, agar setiap ulas tetes disembuhkan. Setiap tetes ulas diberkati, disembuhkan. Tuhan Yesus diulasi, agar mereka sembuh, tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami telah bersunnah dalam harapan muliakan Allah, muliakan manusia yang pakai minyak diberi kemuliaan, tidak kena bersunnah, berkati berhasil yang dipegang. Inilah harapan muliakan Allah, muliakan manusia, muliakan kami sebagai warga surga, menang atas setan tergelap. Inilah harapan. Saya kembalikan pada
Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita akan menutup ibadah ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk materai-Mu yaitu sakramen perjamuan kudus dan juga pengurapan minyak kudus-Mu. Maka hari ini kami semua termeterai menjadi mempelai Kristus, warga surga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Suatu hari kelak kami akan diundang pesta di surga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami seperti di dalam surga. Hidup kami berkemenangan, hidup kami mengalami keajaiban, mujizat, bahkan kemenangan-kemenangan dari Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu, sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat. Kami patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah ini via streaming di rumah mereka masing-masing. Kiranya kuasa yang sama, keajaiban mujizat yang sama terjadi dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Sepanjang minggu ini biarlah menjadi sepanjang minggu yang diberkati Tuhan. Segala usaha, segala pekerjaan, apapun yang kami lakukan di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, Tuhan membuatnya berhasil. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, berkati para singer, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, juga seluruh tim media, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa secara khusus untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terus Tuhan beri kesehatan, umur yang panjang, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia, pesta di surga. Berkatilah gereja Tiberias dimanapun hari ini mengadakan ibadah di seluruh wilayah Jabodetabek, di luar Jawa, di sekitar Jawa, bahkan Sulawesi, dan pulau-pulau yang lain. Biar kuasa Tuhan terus terjadi dalam ibadah-ibadah gereja Tiberias. Dengan kuasa minyak anggur, kami semua disembuhkan, dimeteraikan menjadi warga surga. Kami doa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan lawat bangsa kami. Bebaskan dari segala resesi, bebaskan dari segala keterpurukan. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Jauhkan dari malapetaka bencana. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang di Lumajang yang terdampak, yaitu abu vulkanik Semeru. Kami doa supaya mereka semua dilawat, dijamah, diselamatkan Tuhan. Bahkan kota-kota lain yang gunungnya sedang aktif, yaitu di Sumatera Utara, di Jawa Barat, bahkan daerah-daerah lain, supaya Tuhan jaga, lindungi. Jauhkan kami dari tsunami, jauhkan dari mara bahaya malapetaka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sepanjang bulan ini, sepanjang bulan Natal ini, kami semua menerima kado yang terindah dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.